Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati, saya dari Prodi Manajemen 19A2. Di sini saya akan menjelaskan materi Ekonomi Manajerial bab 5 yang berjudul dengan proses produksi dan biaya. Baiklah, saya akan mulai. Total produk. Total produk adalah tingkat output maksimum yang dapat diproduksi dengan jumlah input tertentu. Fungsi produksi menurut Costing-Lax, yaitu I sama dengan F dalam kurung KL menjadi K 0,5 dikali dengan L 0,5, di mana K ditetap pada 16 unit I sama dengan 16 di dalam kurung dikali 0,5 dikali L 0,5, yaitu 4L 0,5. Terus produksi ketika 100 unit tenaga kerja digunakan, I sama dengan 4 dalam kurung 100 dikali 0,5 sama dengan 4 dalam kurung 10 sama dengan 40 unit. Lanjut, ukuran produktivitas. Ukuran produktivitas yaitu produk rata-rata. Produk rata-rata adalah ukuran output yang dihasilkan per unit input. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang mendefinisikan jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dengan seperangkat input yang diberikan. Fungsi produksi sebagai berikut. I sama dengan F dalam kurung KL, di mana jumlah output maksimum yang dapat diproduksi dengan K unit untuk modal dan L untuk tenaga kerja. Keputusan jangka pendek versus keputusan jangka panjang. Keputusan jangka pendek adalah kerangka waktu di mana terdapat faktor-faktor produksi tetap. Terus keputusan jangka panjang, yaitu keputusan di mana manajer dapat menyesuaikan semua faktor produksi. Input tetap versus input variabel. Faktor-faktor yang tetap adalah input di mana manajer tidak dapat menyesuaikan dalam jangka pendek. Faktor-faktor variabel adalah input yang mana manajer dapat mengatur untuk mengubah produksi. Leontief Instruction, yaitu modal dan tenaga kerja adalah komplement yang sempurna. Modal dan tenaga kerja digunakan untuk proporsi yang tetap. Jadi, I sama dengan min dalam kurung P K besar dan C L besar. Karena modal dan tenaga kerja digunakan dalam proporsi yang tetap, maka tidak ada input pengganti sepanjang isokuan, sehingga tidak ada MRS KL. Copdonglang isokuan, yaitu input tidak selamanya dapat didistribusi. Terus penurunan tingkat marginal dari teknis substitusi. Ketika paling sedikit satu input digunakan dalam proses produksi, maka semakin bertambah banyak dari input lain yang harus digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Dengan rumus I sama dengan K, KA, dan LP. MRTS KL sama dengan MPL garing MPK. Isocoach, yaitu kombinasi dari input-input yang menghasilkan tingkat output pada biaya yang sama. Dengan rumus W kecil L plus RK sama dengan C disusun kembali menjadi K sama dengan I per R kali C dikurangin W per R kali L.
Untuk harga input yang diberikan, iso cost yang lebih jauh dari titik asal adalah berhubungan dengan biaya-biaya yang lebih tinggi. Perubahan dari harga input mengubah kemiringan dari garis isocost. Lanjut, peran manajer dalam proses produksi, yaitu memproduksi dari fungsi produksi, yaitu menyelaraskan insentif sebagai upaya untuk memaksimalkan usaha pekerja. Terus, mempekerjakan pada input yang tepat. Ketika tenaga kerja atau modal berubah dalam jangka pendek, untuk memaksimalkan keuntungan, seorang manajer akan mempekerjakan tenaga kerja sampai nilai dari produk marginal tenaga kerja yang sama dengan gaji VMPL sama dengan W, di mana VMPL sama dengan P kali MPL. Modal sampai nilai produksi marginal, modal sama dengan tarif sewa, yaitu VMPK sama dengan R, di mana VMPK sama dengan P kali MPK. Isoquant, yaitu kombinasi dari input KL yang memberi produsen tingkat output yang sama. Bentuk dari isoquant mencerminkan kemudahan di mana produsen dapat mensubstitusi antara input-input sementara tetap menjaga tingkat output yang sama. Lanjut, marginal rate of technical substitution atau MRTS, yaitu tingkat di mana dua input disubstitusikan dengan menjaga tingkat output yang sama. Lanjut, ukuran produktivitas marginal, yaitu produk marginal adalah perubahan total output yang disebabkan oleh unit terakhir dari input. Produk marginal tenaga kerja, yaitu MPL sama dengan alpha H dibagi alpha L. Fungsinya mengukur output yang dihasilkan oleh pekerja terakhir, kemiringan dari fungsi produksi jangka pendek atau terhadap tenaga kerja. Produk marginal modal, yaitu dengan rumus MPK sama dengan alpha Q dibagi alpha K, yaitu untuk mengukur output yang dihasilkan dari unit modal yang terakhir. Ketika modal dibiarkan berubah dalam jangka pendek, maka MPK adalah kemiringan dari fungsi produksi terhadap modal. Minimalisasi biaya, yaitu produk marginal per dolar yang dikeluarkan harus sama dengan semua input dengan rumus MPL per W sama dengan MPK per R menjadi MPL per MPK sama dengan W per R. Namun hal ini hanya MPRS T KL sama dengan WR. Lanjut, substitusi input optimal, yaitu sebuah perusahaan awalnya memproduksi hino dengan menggunakan kombinasi input yang diawali oleh titik A pada biaya CO. Misalnya W0 turun menjadi W1. Kurva isocost berputar berlawanan arah jarum jam, di mana mewakili tingkat biaya yang sama sebelum perubahan gaji. Untuk menghasilkan tingkat output yang sama, H0 perusahaan akan menghasilkan isocost pada garis yang lebih rendah, C1 pada titik B.
Kemiringan dari garis isokos yang baru mewakili hubungan gaji yang lebih rendah terhadap tarif sewa modal. Lanjut, jenis biaya. Subtrans cost function adalah fungsi yang mendefinisikan minimum biaya yang mungkin dalam memproduksi tingkat setiap output ketika faktor variabel yang digunakan dalam model cost minimizing. Jenis biaya yaitu ada biaya tetap atau fixed cost atau FC. Terus yang kedua biaya variabel atau variable cost yang disingkat dengan VC. Terus biaya total atau total cost atau TC. Yang keempat biaya penyusutan atau sunk cost. Lanjut, fungsi kubik biaya, yaitu kubik biaya sebuah fungsi dari output, menyediakan aproksimasi yang wajar untuk hampir setiap fungsi biaya dengan rumus C dalam kurung Hi sama dengan F tambah plus A Hi plus B Hi kuadrat plus C Hi pangkat 3. Biaya marginal. Biaya marginal itu dirumuskan dengan MC dalam kurung Hi sama dengan A kecil plus 2 B kecil Hi tambah 3 C kecil Hi kuadrat. Dikalkulus menjadi D kecil C per D kecil Hi sama dengan A plus 2 B kecil Hi plus 3 C kecil Hi kuadrat. Long run average cost curve. Kurva yang mendefinisikan minimal biaya rata-rata memproduksi tingkat alternatif output, memungkinkan untuk seleksi yang optimal dari kedua faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Lingkup ekonomi. Lingkup ekonomi itu dirumuskan menjadi C dalam kurung Hi1,0 plus C dalam kurung 0, Hi2 lebih besar dari C dalam kurung Hi1, Hi2 yang diartikan lebih murah untuk menghasilkan dua output secara bersama-sama daripada secara terpisah. Contohnya, lebih murah bagi Time Warner untuk memproduksi layanan koneksi internet dan layanan instant messaging secara bersama-sama daripada secara terpisah. Lanjut, komplementaritas biaya. Biaya dari produksi barang A menurun karena banyak dari barang B diproduksi. Bisa dirumuskan dengan alfa MC1 dalam kurung Hi1, Hi2 per alfa Hi2 itu lebih kecil daripada 0. Contoh, memproduksi kursi dan meja. Jadi, dapat disimpulkan, untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, manajer harus menggunakan input sedemikian rupa sehingga nilai marginal dari tiap input mencerminkan harga yang harus dibayar perusahaan untuk menggunakan input. Input optimal dapat dicapai ketika MPRST, MRTS, KL sama dengan V per R. Fungsi biaya merupakan dasar untuk membantu menentukan perilaku memaksimalkan keuntungan di bab selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.